Di bawah gelapnya malam, nampak seorang laki-laki tengah menyusuri jalanan satu tapak yang dipenuhi dengan semak-semak belukar. Laki-laki itu terus menyusuri jalanan satu tapak mencari sumber suara pementasan wayang yang ia dengar. Suara dalang sedang menembang dengan diiringi gamelan Jawa yang terdengar sangat menggema, membuat laki-laki itu terus melangkahkan kaki menyusuri jalanan itu. Sesekali laki-laki itu berhenti, kedua matanya menatap liar ke kanan dan ke kiri untuk memastikan di mana titik lokasi pementasan wayang itu. Hingga tak terasa, ia telah menyusuri jalanan masuk ke dalam hutan sampai bertemu dengan perkebunan milik warga. Namun, pementasan itu tak kunjung ia temukan. Akan tetapi, suara dalang dan juga gamelan masih saja terdengar dengan jelas, yang membuat laki-laki itu terus menyusuri sembari menuntun sepeda kayu yang dipenuhi dengan aneka mainan. Sesaat kemudian, laki-laki itu berhenti, lalu kedua matanya kala itu dikejutkan dengan sebuah gapura yang terbuat dari anyaman bambu. Gapura itu tertata sangat rapi dan nampak dengan jelas sebuah tulisan Sugeng Rawuh ing dalem alam sukmo. Peluh yang telah membanjiri dan juga rasa lelah hilang seketika ketika laki-laki itu melihat lalu lalang manusia di balik gapura itu. Ia kembali melangkahkan kaki sembari membawa sepeda kayunya. Ia terus melangkah hingga akhirnya nampak dengan jelas orang-orang yang tengah asik menikmati pementasan wayang itu. Galuh, ya Galuh namanya, seorang laki-laki berusia 35 tahun yang bekerja di sebuah pabrik yang ada di daerah Jawa Timur. Galuh bersama istri dan juga kedua anaknya kala itu tinggal satu rumah dengan orang tua dari istrinya. Semenjak ia menikah hingga memiliki 2 orang anak. Tentu Galuh memiliki alasan yang kuat kenapa ia harus bertahan hidup satu rumah dengan mertua. Berat, tentu berat, namun tak ada pilihan lain karena Pak Handoyo, ayah dari istrinya kala itu sudah sangat tua, harus tinggal sendirian di rumah yang lumayan besar. Sedangkan istri Pak Handoyo telah meninggal dunia sejak Sari istri Galuh kala itu masih berusia 18 tahun. Dengan niat menjaga orang tua, Galuh pun akhirnya sepakat dengan semua resikonya tinggal satu rumah bersama Pak Handoyo. Ya, Pak Handoyo merupakan seorang pensiunan dari salah satu instansi pemerintahan. Setiap harinya, Pak Handoyo menghabiskan waktunya untuk menikmati masa tuanya. Sesekali beliau berolahraga dan terkadang Pak Handoyo bercocok tanam di kebun belakang rumahnya. Pak Handoyo tipikal orang yang ceria, nampak dari raut wajahnya. Walaupun beliau sudah tua, namun raut wajahnya masih bersinar bersih. Tentu karena pola hidup yang selalu dijaga dan juga periang, mudah bergaul dengan siapapun. Pak Handoyo walaupun sudah tua, ia kerap berkunjung ke rumah kerabatnya. Bukan hanya kerabat kerjanya saja, melainkan kerabat yang ia anggap sebagai sahabat yang bisa saling mengerti dan saling mendukung. Bahkan kehidupan Pak Handoyo beliau terapkan kepada anak dan juga cucunya agar selalu disiplin menjalani semua kewajiban. Termasuk kepada Galuh. Ya, Galuh semenjak menjadi menantu Pak Handoyo, ia kerap dinasehati, ia kerap diajarkan disiplin-disiplin dalam kehidupan. Bahkan kini Galuh bisa menuai semua jerih payahnya melakukan semua nasihat dari Pak Handoyo. Karir yang semakin naik dan kehidupan bersama keluarga bertambah harmonis. Sebagai seorang karyawan, tentu Galuh harus berangkat pagi pulang sore. Semua itu harus Galuh lakukan setiap hari kecuali hari Minggu yang merupakan hari libur baginya.
Tentu momen hari libur tak pernah Galuh lewatkan begitu saja. Terkadang Galuh mengajak semua keluarga untuk berlibur ke sebuah wisata atau hanya sekedar makan bersama di luar, dan itu tak pernah ia lewatkan. Hari demi hari telah berlalu hingga akhirnya hari Minggu pun telah tiba. Galuh kala itu telah berencana untuk mengajak semua keluarganya untuk berkunjung ke sebuah air terjun yang ada di daerah tersebut. Akan tetapi Pak Handoyo kala itu meminta kepada Galuh untuk mengantarkan dan juga menemani beliau ke rumah salah satu sahabatnya yang bernama Pak Surip. Ya, Pak Surip merupakan kerabat Pak Handoyo yang berprofesi sebagai seorang pedagang keliling. "Loh, hari ini anterin Bapak ke rumah Pak Surip ya?" ucap Pak Handoyo sembari menikmati segelas teh hangat. "Waduh Pak, aku sudah janjian sama anak-anak tuh Pak hari ini," jawab Galuh. "Sudah lalu, kamu batalkan dulu hari ini saja loh. Nanti aku yang ngomong sama Sari." Sari," panggil Pak Handoyo kepada Sari, istri Galuh. Sari yang kala itu mendengar Pak Handoyo memanggil-manggil namanya, Sari langsung bergegas dari dapur menuju ke teras depan untuk menghampiri Pak Handoyo. Ada apa ya Pak?" tanya Sari. "Ini loh Sar, liburan kamu hari ini dibatalkan dulu ya. Biar Mas Galuh suamimu itu anterin Bapak dulu ke rumah teman Bapak," timpal kembali Pak Handoyo. "Oh, gimana ya Pak? Bapak kan sudah tua Pak. Alangkah baiknya Bapak itu di rumah saja. Bapak ndak usah kemana-mana toh Pak. Sari sama Mas Galuh itu bukannya ndak boleh khawatir kepada Bapak." "Gak apa-apa Sar, sekali ini saja." Dan pada akhirnya Sari pun mengiyakan permintaan dari Pak Handoyo sekaligus ayah kandung dari Sari. "Ya wis, yang penting hati-hati yo Pak," jawab Sari sembari bergegas kembali ke dapur untuk melanjutkan membuat sarapan. Pak Handoyo bersama Galuh kala itu terlihat tengah asik mengobrol, sesekali tawa lepas terdengar di sela-sela obrolan mereka. Hingga akhirnya Pak Handoyo dengan dibonceng Galuh dengan menggunakan sepeda motor. Mereka berdua pergi menuju ke rumah Pak Surip yang berjarak kurang lebih 10 km dari rumahnya. Sesampainya di rumah Pak Surip, kala itu Galuh menunggu di atas sepeda motornya, sedangkan Pak Handoyo tengah asik mengobrol bersama Pak Surip. Entah apa saja kala itu yang mereka obrolkan, Galuh kala itu tak mengetahui. Yang jelas mereka berdua nampak sangat semangat saat saling mengobrol. Dan pada saat itu Pak Handoyo nampak memberikan satu amplop putih kepada Pak Surip. Entah apa isinya, karena Pak Handoyo tak memberitahu kepada Galuh sebelumnya. Dan tidak lama kemudian Pak Handoyo berpamitan lalu bergegas menghampiri Galuh yang kala itu menunggu di atas motornya. "Ojo lali Rip, tak tunggu ya secepatnya," ucap Pak Handoyo nampak bersemangat sembari melambai-lambaikan tangannya. "Siap Kang Mas," jawab Pak Surip sembari tersenyum kecil. Galuh kembali memacu sepeda motornya dengan perlahan. "Janjian apa lo Pak sama Pak Surip?" tanya Galuh yang sedikit penasaran. "Gak apa-apa loh, besok kamu itu kan tahu sendiri," jawab Pak Handoyo sembari menepuk-nepuk pundak Galuh. Galuh kembali fokus menatap jalanan arah pulang. Ia terus memacu sepeda motornya hingga akhirnya mereka berdua pun sampai di rumah. Waktu demi waktu telah berlalu, pagi hari pun telah tiba. Galuh yang kala itu sedang bersiap-siap untuk bekerja, tiba-tiba saja ia dikagetkan dengan sebuah mobil terparkir di teras rumahnya. Pandangan matanya terus memandang ke arah mobil itu.
Galuh merasa penasaran dengan barang yang dibawa mobil itu, dan tidak lama kemudian terlihatlah seorang pria turun dari mobil itu lalu berjalan mendekat ke arah Galuh lalu bertanya, "Maaf Pak, apa benar ini rumah Pak Handoyo ya?" Tanya pria itu. "Iya, betul Mas, ada apa ya?" "Ini Pak, ada pesanan untuk Pak Handoyo." Dan pada saat itu barang di atas mobil itu pun lalu diturunkan, dan ternyata barang itu merupakan sepeda kayu yang sudah dimodif sedemikian rupa. Dengan bagian belakang sepeda itu sudah nampak terpasang keranjang yang sudah dipenuhi beraneka macam mainan. "Walah Pak, ada saja," gerutu Galuh seorang diri sembari menggeleng-gelengkan kepalanya. Tak lama kemudian Pak Handoyo nampak berjalan keluar lalu menghampiri dan berkata, "Alhamdulillah sudah datang juga," ucap Pak Handoyo sembari melihat-lihat sepeda itu. "Buat apa toh Pak sepedanya?" tanya Galuh. "Buat olahraga loh, sambil ikutan jualan sama teman-teman Bapak." Ya, Pak Handoyo sebenarnya beliau memiliki gaji pensiunan yang lumayan cukup. Namun entah kenapa kali ini Pak Handoyo malah memesan sepeda kayu lengkap dengan isi dagangannya. "Ya ini loh yang kemarin Bapak minta tolong sama Pak Surip suruh belikan ini," imbuh kembali Pak Handoyo. Pak Handoyo nampak begitu bahagia setelah sepeda itu datang. Bahkan sesekali beliau mencoba menaiki. "Loh alah, buat apa toh Pak? Bapak itu beli sepeda?" tanya Sari yang kala itu sedang berjalan sembari membawa nampan yang berisikan 2 gelas teh hangat. "Buat olahraga Sar, Bapak jenuh di rumah terus." Ya, Galuh dan juga Sari hanya mengangguk kecil. Mereka berdua tahu betul dengan kepribadian Pak Handoyo. Di masa tuanya beliau tak pernah berdiam diri di rumah. Ia terus bergerak, entah itu lari-lari kecil atau bahkan sekedar menanam sayuran di belakang rumah. Dan pada saat itu Galuh pun berangkat bekerja, sedangkan Pak Handoyo masih sibuk menata mainan yang sudah ada di keranjangnya di sepeda kayu itu. Namun entah kenapa tiba-tiba saja Pak Handoyo kala itu langsung berganti pakaian lalu pergi membawa sepeda itu. Entah mau kemana kala itu Pak Handoyo tak memberitahu Sari sebelumnya. Hingga akhirnya sore hari pun telah tiba. Pak Handoyo kala itu kembali pulang ke rumah dengan ekspresi wajah nampak berseri bahagia. Walaupun peluh telah membanjiri wajah dan juga sekujur tubuhnya, namun Pak Handoyo masih tetap saja bersemangat. Dan sesekali beliau mengusap peluhnya dengan handuk kecil yang beliau kalungkan di lehernya. Dan ternyata Pak Handoyo kala itu ikut berjualan di acara resepsi pernikahan bersama teman-temannya yang dikenalkan oleh Pak Surip. Setiap harinya Pak Handoyo selalu saja berjualan di tempat-tempat acara yang telah diberitahu oleh Pak Surip. Bukan berjualan keliling, melainkan jualan di tempat-tempat hiburan di acara resepsi. Akan tetapi Pak Handoyo sangat menikmatinya. Setiap kali Pak Handoyo pulang, beliau nampak berseri-seri, tak sedikit pun menampakkan raut wajah yang muram. Sari dan juga Galuh hanya bisa mengiyakan semua pekerjaan yang dilakukan oleh Pak Handoyo. Ya, mereka berdua sebenarnya sangat mengkhawatirkan dengan keadaan Pak Handoyo. Selain di usianya yang sudah tua, mereka pun takut akan terjadi apa-apa karena Pak Handoyo mengayuh sepeda terlalu jauh. Namun apalah daya, mereka tak bisa melarang selagi yang dilakukan Pak Handoyo tidak begitu membahayakan. Toh bisa dibilang aktivitas Pak Handoyo kala itu merupakan salah satu bentuk olahraga. Dan ternyata Pak Handoyo berjualan mainan anak tak mencari untung, bahkan terkadang beliau memberikan dagangannya kepada anak-anak dengan cuma-cuma.
Tentu yang dicari Pak Handoyo adalah kebahagiaan untuk menikmati masa tuanya. Dan pada saat itu, bertepatan dengan hari Minggu, Pak Handoyo merasa kurang enak badan yang membuat Pak Handoyo harus libur berdagang. Ya, Pak Handoyo merasa tidak enak dengan teman-temannya karena beliau sudah terlanjur janji akan datang di acara resepsi yang ada di desa sebelah. Dan pada akhirnya Pak Handoyo pun meminta Galuh untuk menggantikannya. Awalnya Galuh menolak, namun Pak Handoyo tetap memaksa Galuh dengan alasan karena Pak Handoyo merasa tidak enak karena beliau sudah terlanjur menyanggupi untuk ikut meramaikan di acara itu. Hingga akhirnya dengan berat hati Galuh pun mengiyakan, dan pada saat itulah tepat di jam 5 sore Galuh pun mulai mengayuh sepeda milik Pak Handoyo untuk menuju ke acara yang telah diberitahu alamatnya oleh Pak Handoyo. Sesampainya di acara itu, Galuh pun merasa takjub akan kerukunan dari teman-teman Pak Handoyo. Mereka semua menyambut kedatangan Galuh dengan sangat baik. Lalu Galuh menyampaikan bahwa Pak Handoyo memintanya untuk menggantikannya karena beliau masih sakit. Rasa letih mulai sirna ketika Galuh membuka dagangannya. Anak-anak kecil silih berganti datang untuk membeli. Suara riuh dan canda tawa bahkan suara tangisan anak pun menjadi hiburan bagi Galuh kala itu. Galuh benar-benar merasa terhibur dengan aktivitas itu. Bahkan Galuh pun bergumam, pantasan Pak Handoyo semangat untuk berjualan. Ya, memang sangat menghibur aktivitas itu. Galuh mulai ketagihan dengan aktivitas barunya itu. Dan kebetulan hari esok ia masih libur kerja karena kalender kala itu bertepatan dengan hari libur. Galuh pun berharap jika besok ia akan diminta kembali oleh Pak Handoyo. Dan benar saja, keadaan Pak Handoyo kala itu masih belum sehat. Galuh kembali menggantikan posisi Pak Handoyo. Namun kali ini Galuh akan berjualan di acara wayang yang akan digelar di sebuah desa yang lumayan jauh dari rumahnya. Namun siapa sangka, disinilah awal mula Galuh mendapati hal-hal di luar nalar. Seperti biasa, Galuh berangkat sekitar jam 5 sore. Setelah Galuh mengayuh sepedanya, ia terus menyusuri jalanan pedesaan. Hingga tak terasa, waktu malam pun telah tiba. Galuh kala itu tak kunjung sampai di acara pementasan wayang. Sesekali Galuh berhenti untuk beristirahat sembari melihat jam yang melingkar di lengan tangannya. Waktu kala itu sudah menunjukkan pukul 9 malam. Galuh tak kunjung menemukan lokasi pementasan wayang. Malam yang semakin larut, jalanan mulai sepi. Galuh kembali menyusuri jalanan, namun anehnya jalan yang sedang ia lewati saat itu merupakan jalanan sepi. Kanan dan kiri hanya dipenuhi dengan pepohonan besar yang membentang di sepanjang jalan itu. Galuh pun berhenti kembali. Ia mengira jika ia telah tersesat. Ia pun berniatan untuk berputar arah. Akan tetapi setelah Galuh akan berputar arah, tiba-tiba saja ia mendengar sayup-sayup suara gamelan Jawa lalu disusul suara dalang sedang menembang. Galuh pun kembali mengayuh sepedanya itu, berharap pementasan wayang tak jauh lagi ia dapatkan. Ia terus mengayuh menuju sumber suara dalang yang ia dengar. Namun anehnya, Galuh tak kunjung menemukan acara tersebut. Ia berhenti sejenak untuk mengusap peluh yang mulai membasahi wajahnya. Lalu ia kembali mengayuh sepedanya hingga akhirnya Galuh mendengar suara dalang dan juga gamelan terdengar lebih keras, yang itu artinya menandakan pementasan wayang semakin dekat. Akan tetapi Galuh baru menyadari bahwa ia telah berada di tengah-tengah hutan. Ia tak menghiraukan, ia kembali menyusuri jalanan di bawah gelapnya malam hingga akhirnya ia pun mulai melihat sebuah gapura yang bertuliskan Sugeng Rawuh ing dalem alam sukmo.
Galuh pun merasa lega dan tiba-tiba saja Galuh kala itu dikejutkan dengan ramainya para pengunjung yang terlihat di balik gapura itu. Dengan didorong rasa semangat, Galuh pun lalu memasuki gerbang dan ia langsung mencari tempat untuk berjualan. Setelah Galuh membuka dagangannya, Galuh pun menatap ke sekitar kala itu tak ada satupun pedagang yang terlihat. Galuh tak menghiraukan, ia tetap berdagang. Ia duduk sembari menyesap rokoknya sembari menunggu anak-anak berdatangan untuk membeli mainan. Akan tetapi 2 jam lamanya tak ada satupun yang menghampiri. Padahal kala itu dipadati oleh lalu lalang manusia dan juga anak-anak. Namun anehnya tak ada satupun yang membeli. Dan tiba-tiba saja Galuh kala itu dikagetkan dengan datangnya seorang laki-laki secara tiba-tiba meminta api untuk menyulut rokoknya. Dan tak ada satupun kalimat yang keluar dari mulut laki-laki itu. Lalu laki-laki itu kembali berjalan menuju panggung pementasan wayang. Ya, Galuh mulai menyadari bahwa para penonton kala itu memiliki keanehan, tidak seperti manusia pada umumnya. Para pengunjung nampak memakai baju zaman dahulu, tidak seperti orang-orang di zaman saat ini. Bahkan tak hanya satu, semua pengunjung, tempat, dan juga para pemain wayang pun memakai baju yang serasi. Dan pada saat itulah Galuh pun memutuskan untuk menutup dagangannya karena sedari tadi tak ada satupun yang membeli. Lalu Galuh berniatan untuk mendekat ke panggung pementasan wayang. Akan tetapi setelah Galuh mulai mendekati panggung, tiba-tiba saja Galuh kala itu melihat seseorang yang ia kenali. Ia pun langsung mendekati orang itu lalu bertanya, Mbah, sampean Mbah Purbo toh? Tanya Galuh penasaran. Purbo siapa toh mas? Mbah Purbo lho mbah, tetangganya Mbah Handoyo. Sampean itu lomba dari mana saja mbah? Sampean itu dicari keluarga sampean dari dulu mbah. Ayo pulang mbah, mumpung ketemu. Ayo pulang, ajak Galuh kepada Mbah Purbo kala itu. Aku gak kenal karo sampean mas. Galuh hanya mengerutkan keningnya. Ia terheran-heran. Jelas-jelas yang ia temui saat itu merupakan Mbah Purbo, tetangga dekat rumahnya. Ya, Mbah Purbo hampir 10 tahun ini memang beliau dinyatakan hilang entah kemana. Setelah Mbah Purbo kala itu berpamitan kepada keluarga akan pergi ke sebuah gunung. Akan tetapi hingga saat ini Mbah Purbo tak kunjung pulang. Bahkan para keluarga sudah menganggap Mbah Purbo telah meninggal dunia. Sosok Mbah Purbo lalu pergi begitu saja seakan-akan tak kenal dengan Galuh. Ia terus mengejar Mbah Purbo dengan niatan untuk mengajak pulang Mbah Purbo pulang. Akan tetapi Mbah Purbo entah pergi kemana. Hingga akhirnya Galuh pun kembali menuju ke arah panggung. Akan tetapi pandangan Galuh kala itu lagi dan lagi kembali dikejutkan dengan seseorang. Ya, kala itu Galuh melihat Pak Handoyo tengah duduk melihat pementasan wayang. Namun ada yang aneh, pandangan mata Pak Handoyo kala itu kosong menatap tajam ke arah panggung. Wajahnya terlihat pucat pasi. Pak Handoyo tak bergeming sepatah kata pun. Pak Handoyo terus menatap pementasan wayang itu. Spontan Galuh pun langsung menghampiri Pak Handoyo lalu berkata, "Pak, Bapak ngapain di sini Pak? Ayo pulang Pak." Tanya Galuh di hadapan Pak Handoyo. Akan tetapi Pak Handoyo justru menatap bingung ke arah Galuh. "Loh, kamu siapa le?" "Sampean itu Pak Handoyo Pak, mertua saya. Ayahnya Lastri istriku Pak. Ini aku Galuh Pak, menantumu," jawab Galuh untuk meyakinkan Pak Handoyo. Namun hal serupa kembali terjadi lagi terhadap Galuh. Pak Handoyo kembali pergi begitu saja seakan-akan tak mengenali Galuh. Dan pada akhirnya karena waktu yang semakin larut, Galuh pun memutuskan untuk pulang ke rumah. Dan tiba-tiba saja kala itu Galuh kembali dikejutkan dengan sekelebat bayangan Pak Handoyo berjalan persis di depannya. Namun anehnya
bayangan Pak Handoyo kala itu hilang entah kemana. Hingga akhirnya Galuh pun pulang dan sesampainya di rumah tepat di waktu subuh. Kala itu Galuh dikejutkan dengan tangisan Sari istrinya yang menangis di samping Pak Handoyo. Sari terus menangis terseduh-seduh dan ternyata Pak Handoyo telah meninggal dunia. Galuh pun tak percaya karena ia baru saja bertemu dengan Pak Handoyo di acara pementasan wayang. Sari istrinya kala itu menceritakan kepada Galuh sekitar jam 2 malam. Pak Handoyo kala itu tiba-tiba saja mengalami demam tinggi. Sari yang kala itu masih terjaga, ia pun langsung menghampiri Pak Handoyo. Dan tiba-tiba saja nafas Pak Handoyo tersengal-sengal. Sari yang hanya seorang diri, ia pun akhirnya mengobati Pak Handoyo dengan berbagai macam cara. Namun keadaan Pak Handoyo masih saja tersengal-sengal nafasnya. Sari lalu meminta bantuan kepada para warga. Namun waktu yang sudah larut malam, semua warga dan juga tetangga Sari kala itu sudah tertidur yang membuat Sari kebingungan. Hingga akhirnya Sari pun kembali. Betapa mengejutkan kala itu Sari melihat Pak Handoyo sudah tak bergerak. Lalu Sari memastikan denyut nadi dan benar saja Pak Handoyo telah meninggal dunia di sekitar jam 2.30 dini hari. Sari hanya bisa menangis terseduh-seduh di samping jasad ayahnya. Ia berlari keluar berteriak-teriak meminta bantuan kepada tetangga sekitar. Hingga akhirnya salah satu warga kala itu ada yang mendengar lalu menghampiri. Dan pada saat itulah mulai ada para tetangga yang membantu. Dan tidak lama kemudian Galuh baru saja pulang ke rumah. Galuh pun sempat menceritakan kepada Sari bahwa di sekitar waktu yang sama ia bertemu dengan Pak Handoyo di pementasan wayang. Namun Pak Handoyo nampak seperti orang bingung, bahkan Pak Handoyo kala itu tak mengenali Galuh. Akan tetapi Galuh sangat meyakini jika orang itu benar-benar Pak Handoyo. Namun Sari istrinya tak percaya. Ia menganggap jika suaminya itu sedang berhalusinasi. Setelah usai prosesi pemakaman, Galuh masih saja mengingat-ingat kejadian itu. Ia terus terbayang-bayang, ia terus penasaran akan kebenaran sosok yang ia lihat. Hingga akhirnya setelah 7 hari meninggalnya Pak Handoyo, Galuh kala itu kembali ke tempat pementasan wayang untuk memastikan semua kebenarannya. Namun siapa sangka setelah Galuh sampai, yang bisa ia lihat di lokasi pementasan wayang itu hanya ada hamparan luas perkebunan jagung milik warga. Ia terus meneliti sekitar, namun di tempat itu tak ada satupun tanda sempat ada pementasan wayang. Tanaman jagung tak ada satupun yang rusak. Rumput-rumput di sekitar pun tak ada bekas injakan. Semuanya masih bersih dan utuh. Padahal Galuh sangat meyakini jika lokasi inilah tempat pementasan wayang itu. Setelah sekian lama Galuh meneliti dan terus mencari tanda, namun tak kunjung menemukan. Akhirnya Galuh kala itu berniatan kembali. Kan tetapi kala itu Galuh bertemu dengan seseorang petani yang tengah bekerja di kebun itu, tepat tempat pementasan wayang. Dengan didorong rasa penasaran, Galuh pun menghampiri lalu bertanya. Namun apa yang terjadi? Orang itu hanya menatap bingung karena di sini tak pernah ada pementasan wayang. Ya, kebetulan orang itu merupakan pemilik kebun itu. Lalu orang tersebut bercerita bahwa tidak hanya sekali orang yang mengalami kejadian serupa dengan Galuh. Bahkan orang tersebut meyakini bahwa di kebun itu merupakan titik lokasi tempat berkumpulnya para lelembut. Orang itu pun meyakini jika di hari-hari tertentu di kebun itu memang sering ada acara makhluk tak kasat mata. Para warga sering mendengar suara riuh bagaikan pasar, namun tanpa ada satupun penampakan yang bisa ia lihat. Namun entahlah benar atau tidaknya, hanya wallahu a'lam. Yang jelas Galuh benar-benar mengalami kejadian itu benar-benar nyata.
Bahkan orang tersebut mengatakan bahwa Pak Handoyo yang ia lihat di waktu malam itu merupakan sukma dari Pak Handoyo. Selesai. Ya, sekian cerita kali ini. Semoga cerita ini bisa menghibur dan cerita ini bisa bermanfaat yang kami harapkan, dan kami ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang telah mendukung kami. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa hal-hal yang lebih baik dan lebih bermanfaat dalam kehidupan kita semua. Dan untuk teman-teman yang sedang sakit, semoga diberi kesembuhan. Yang sedang mengalami kesulitan, semoga diberi kelancaran dalam segala hal. Amin amin ya robbal alamin. Dan untuk teman-teman dimanapun berada, mungkin yang baru mendengarkan ataupun menemukan channel Kegelapan Sunyi, yang belum mendukung kami, silahkan dukung kami dengan cara klik tombol subscribe-nya agar kami ini lebih bersemangat lagi membuat cerita-cerita terbaru di channel Kegelapan Sunyi. Kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang salah yang kami sampaikan di dalam cerita. Bye, sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya. Akhirul qouli wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.